Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsyaida dengan NIM 211110051. Saya dari perwakilan kelompok 6 bersama dua orang rekan saya yang bernama Kalimah Ihsani dan Siti Rahma Lailatul Fatba. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan awal pada materi ilmu sosial dasar dengan judul Pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat. Saya dari kelas 1B, jurusan Hukum Keluarga Islam. Sebelum kepada pembahasan awal, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pertentangan sosial dan integrasi masyarakat. Di pertentangan sosial dan integrasi masyarakat, termasuk pada konflik bisa dialami siapa saja dalam kelompok atau lapisan sosial masyarakat, baik keluarga dan masyarakat lokal, regional, nasional, maupun global. Fenomena saat ini tidak jarang muncul konflik, bahkan di masyarakat Jawa yang dikenal dengan budayanya yang lembut, sopan, toleran, dan rukun. Di beberapa tempat juga mengalami konflik. Konflik sosial merupakan proses sosial yang terjadi pada individu atau kelompok, masing-masing berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan dan amarah. Secara umum, konflik sosial diartikan sebagai pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Di dalam kelompok masyarakat Indonesia, konflik dapat disebabkan karena faktor harga diri dan kebanggaan kelompok terusik. Adanya perbedaan pendirian atau sikap, perbedaan kebudayaan, benturan kepentingan, politik, ekonomi, kekuasaan. Adat kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam masyarakat merupakan tali pengikat kesatuan perilaku di dalam masyarakat. Suatu kelompok yang ada dalam keadaan konflik yang berlangsung lama biasanya mengalami disintegrasi, dan untuk menyelesaikan semua itu melalui integrasi masyarakat. Integrasi dapat berlangsung cepat atau lambat karena dipengaruhi oleh faktor homogenitas kelompok, besar terjadinya kelompok, mobilitas geografis, dan efektivitas komunikasi. Baik, itu yang tadi saya dapat sampaikan dari latar belakang pertentangan sosial dan integrasi masyarakat. Untuk pembahasan awal, kita lanjut dari perbedaan kepentingan. Minat adalah besar dari perilaku individu. Individu bertindak karena dorongan untuk memuaskan kepentingan mereka yang sangat penting dan kelangsungan hidup mereka. Perbedaan lingkungan dan karakteristik individu akan menimbulkan perbedaan kepentingan. Jadi dari karakteristik individu ini akan membedakan beberapa kepentingan yang terbagi lagi menjadi 8 kategori. Sebelum kepada pembagiannya itu, jika Anda berhasil, Anda akan merasa puas, dan jika gagal, Anda akan memiliki banyak masalah untuk diri sendiri dan lingkungan Anda. Perbedaan lingkungan dan karakteristik individu tadi akan menimbulkan beberapa kepentingan yang akan saya jelaskan. Terbagi menjadi 8 kepentingan atau 8 bagian. Yang pertama adalah kebutuhan akan cinta, yang kedua pentingnya mendapatkan harga diri, yang ketiga dapatkan bunga hadiah yang sama, yang keempat ketertarikan pada prestasi dan jabatan, yang kelima ada ketertarikan untuk dibutuhkan oleh orang lain, yang keenam pentingnya mendapatkan tempat dalam kelompok, yang ketujuh ada pentingnya memperoleh rasa aman dan perlindungan diri, pentingnya memperoleh kemandirian. Itu untuk yang terakhir. Sini ada 4 cara memandang masyarakat yang dapat menimbulkan konflik atau konflik sosial. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tinjauan dimensi psikologis. Maksud dari dimensi psikologis ini berarti termasuk kepada kejiwaan psikologis kita sendiri. Tinjauan ideologi, perbedaan kepentingan, dan modus hubungan antar kelompok. Itu dari perbedaan kepentingan materinya, ada pembagian, ada 8 pembagian yang tadi sudah saya jelaskan, dan ada 4 cara memandang masyarakat yang dapat menimbulkan konflik atau konflik sosial. Baik, dilanjut. Untuk pembahasan yang kedua,
ada prasangka atau diskriminasi. Prasangka dan diskriminasi adalah dua hal yang berkaitan. Kedua perilaku tersebut dapat merugikan pertumbuhan, perkembangan, bahkan integrasi masyarakat. Perbedaan utama antara prasangka dan diskriminasi adalah bahwa prasangka mengacu pada aspek sikap, sedangkan diskriminasi mengacu pada tindakan. Berarti dua perbedaan ini yang bisa membedakan antara prasangka dan diskriminasi. Prasangka kepada aspek sikap dan diskriminasi kepada tindakan itu sendiri atau perbuatan yang ia lakukan. Oleh karena itu, diskriminasi adalah perilaku yang realistis atau nyata kenyataannya pada perilaku tersebut, dan prasangka tidak realistis atau tidak kenyataannya, tidak nyatanya. Hanya semua orang yang tahu, jadi hanya orang yang dapat menilai hal tersebut. Itu untuk prasangka diskriminasi yang terbagi menjadi dua tadi, bisa dibedakan antara dua itu. Baik, dilanjut kepada materi selanjutnya, ada etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang bersumber dari masyarakat dan budaya itu sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan orang dan budaya lain. Unsur budaya merupakan sesuatu yang sering disukai oleh seseorang atau kelompok dengan menonjolkan etnosentrisme. Beberapa unsur budaya tersebut antara lain ada bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Jadi dari beberapa unsur ini terbagi lagi banyak bagiannya antara dari bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Pada pandangan yang meremehkan ke orang dan budaya lain, dilihat dari bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama tersebut. Secara lebih spesifik, etnosentrisme merupakan suatu pandangan atau persepsi yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok mengenai penilaian kebudayaan lain. Dapat kita pahami ya untuk materi etnosentrisme ini. Jadi bersumber dari masyarakat itu sendiri. Biasanya mungkin dari kayak penilaian antara kelompok atau antara masyarakat kepada yang lain, meremehkan orang lain dari budaya lain, dari beberapa bagian yang tadi, dari bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi pembahasan awal ini. Selanjutnya akan dilanjut pembahasannya oleh rekan-rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya melanjutkan dari Elsa. Pertentangan sosial. Konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan dengan cara saling menentang dengan ancaman dan atau kekerasan. Konflik juga bisa disebut konflik. Integrasi sosial atau integrasi masyarakat. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berfaedah kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di selang unsur-unsur yang saling berlainan dalam kehidupan warga sehingga menghasilkan pola kehidupan warga yang memiliki keserasian fungsi. Baik, saya akan mempresentasikan tentang bentuk integrasi sosial. Bentuk integrasi sosial yaitu ada 3. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif adalah bentuk integrasi yang terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam konsep ini, norma-norma adalah hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional ini adalah bentuk integrasi yang berbentuk akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat berbentuk dengan mengutamakan fungsi dan masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif ini terbentuk karena kekuasaan. Demikian, penguasa dalam integrasi ini penguasa menetapkan cara-cara koersif atau kekerasan agar masyarakat mampu bersatu. Nah, itu 3 bentuk integrasi sosial. Selanjutnya, integrasi nasional.
Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bangsa Indonesia tertentu membutuhkan integrasi nasional karena dapat menyatukan segala bentuk latar belakang budaya, suku, etnis, sehingga latar belakang ekonomi. Salah satu di antara faktor-faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Mungkin itu presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.